Saya pernah berpikir bahwa pernikahan kami adalah segalanya yang saya butuhkan untuk bahagia. Saya salah. Malam itu, ketika saya membuka ponsel Rea dan melihat pesan-pesan mesra dari seorang pria bernama Aditya, dunia saya runtuh seketika. Jantung saya berdegup kencang, seperti ingin melompat keluar dari dada. Layar ponsel itu terang di kegelapan kamar kami, menerangi wajah Rea yang tertidur pulas di samping saya. Saya tidak berniat memeriksanya. Hanya saja, ponselnya bergetar terus-menerus di meja samping tempat tidur, dan saya yang sedang susah tidur akhirnya mengambilnya. Kode kuncinya masih sama seperti dulu, tanggal pernikahan kami, 17 Agustus 4 tahun lalu. Saya pikir itu pertanda bahwa dia masih mencintai saya. Ternyata hanya kebiasaan bodoh yang belum dia ubah. Pesan terakhir dari Aditya berbunyi, rencana besok malam masih jadi, kan? Aku sudah tidak sabar bertemu lagi. Kangen banget. Di bawahnya ada Otto, Rea dan Aditya berpelukan erat di sebuah kai di Kemang, senyum mereka begitu lebar, begitu bebas. Saya tahu kai itu. Kami pernah ke sana bersama di awal pacaran. Rea bilang dia suka suasananya, katanya terasa seperti rumah. Saya menahan napas. Tubuh saya dingin tapi telapak tangan basah oleh keringat. Saya ingin berteriak, ingin membanting ponsel itu ke lantai, tapi saya hanya duduk diam, menatap layar sampai huru-hurunya kabur karena air mata yang tidak saya sadari sudah mengalir. Rea menggeliat di samping saya, lalu membuka mata perlahan. Ardi, kamu kenapa belum tidur? Suaranya lembut seperti biasa, penuh perhatian yang dulu membuat saya jatuh cinta. Saya menoleh ke arahnya, ponsel masih tergenggam erat di tangan. Dia melihatnya. Wajahnya berubah, dari mengantuk menjadi pucat dalam hitungan detik. Ardi itu bukan seperti yang kamu pikirkan, katanya cepat, duduk tegak. Tapi suaranya bergetar. Saya tahu nada itu. Nada bersalah. Jadi seperti apa, Rea? Saya akhirnya berbicara, suara saya tenang tapi dalam hati saya berteriak. Kamu bilang kamu harus lembur di kantor setiap malam minggu ini. Ternyata kamu bertemu Aditya. Sudah berapa lama? Dia menunduk, tidak menjawab. Hening itu lebih menyakitkan daripada teriakan. Saya merasa seperti orang bodoh yang selama ini hidup dalam kebohongan manis yang dia ciptakan dengan teliti. Saya ingat hari kami bertemu pertama kali. Saya baru saja pindah ke Jakarta dari Yogyakarta untuk kuliah lanjut. Rea adalah senior di kampus yang sama, ramah pada semua orang tapi entah kenapa selalu mencari alasan untuk berada di dekat saya. Dia yang mengajak saya makan bakso pinggir jalan setelah kelas maghrib, dia yang menemani saya pulang saat hujan deras, dia yang akhirnya memegang tangan saya di bawah pohon Kamboja kampus dan berkata, Ardi, aku suka kamu. Bukan sebagai teman. Waktu itu saya takut. Keluarga saya konservatif, lingkungan saya di Jogja tidak pernah membicarakan hal seperti ini. Tapi Rea membuat semuanya terasa aman. Dia bilang kita bisa pelan-pelan, tidak perlu buru-buru memberitahu siapapun. Kami menikah secara siri 2 tahun kemudian, hanya disaksikan 2 teman dekat dan seorang ustadz yang berpikiran terbuka. Saya pikir itu cukup. Saya pikir cinta kami cukup kuat untuk melawan dunia. Tapi malam itu, saya sadar bahwa cinta saja tidak cukup. Ardi, dengarkan aku, Rea akhirnya angkat bicara, suaranya parau. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku bingung. Aditya muncul tiba-tiba, dia membuatku merasa hal-hal yang sudah lama aku kubur. Hal-hal apa? Tanya saya dingin. Dia menatap saya lama. Kebebasan, katanya pelan. Dia tidak takut menunjukkan perasaan di depan umum. Dia tidak perlu sembunyi-sembunyi seperti kita. Kadang aku lelah, Ardi. Lelah berpura-pura di depan keluarga, di depan teman kantor, di depan semua orang. Saya tertawa kecil, tapi itu bukan tawa bahagia.
Jadi salahku karena aku ingin melindungi kita. Salahku karena aku tidak mau kita dihakimi, diusir, atau lebih buruk lagi. Bukan salahmu, Rea menggeleng cepat. Ini salahku. Aku penutup. Aku tidak kuat seperti kamu. Saya bangkit dari tempat tidur, berjalan ke jendela. Di luar, Jakarta masih ramai meski sudah tengah malam. Lampu-lampu gedung tinggi berkelap-kelip, motor lewat berisik, suara adzan subuh belum terdengar. Saya memeluk diri sendiri, mencoba menahan rasa sakit yang seperti gelombang besar menghantam dada. Berapa lama lagi kamu akan bohongi aku, Rea? Dia diam lagi. Dan diamnya itu adalah jawaban. Saya kembali ke ranjang, mengambil bantal dan selimut. Aku tidur di sofa malam ini, kata saya tanpa menoleh. Besok kita bicara lagi. Atau mungkin tidak perlu lagi. Saya berjalan keluar kamar, menutup pintu pelan. Di ruang tamu yang sempit apartemen kami di Tebet, saya meringkuk di sofa, menangis tanpa suara sampai akhirnya tertidur karena kelelahan. Keesokan paginya, Rea sudah pergi sebelum saya bangun. Di meja makan ada secarik kertas, Ma. Aku perlu waktu sendiri. Aku cinta kamu, Ardi. Selalu. Saya membaca kalimat itu berulang kali, tapi semakin sering saya baca, semakin kosong maknanya. Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya tidak bisa cerita pada siapapun, keluarga saya tidak tahu kami menikah, teman-teman kantor mengira saya masih lajang. Saya merasa sendirian di tengah kota berpenduduk jutaan jiwa ini. Hari itu saya ingin sakit dari kantor. Saya hanya duduk di balkon kecil, memandang lalu lalang orang di bawah sana, bertanya pada diri sendiri, apakah saya masih bisa mempertahankan pernikahan ini? Apakah saya masih mau? 3 hari berlalu tanpa kabar dari Rea. Ponselnya tidak aktif, WhatsApp-nya tidak centang biru, Instagram-nya tidak ada story baru. Saya mulai panik, tapi juga marah. Bagaimana dia bisa menghilang begitu saja setelah menghancurkan hati saya? Saya mencoba mencari tahu tentang Aditya. Dari pesan-pesan yang saya baca malam itu, saya tahu dia bekerja di agensi periklanan yang sama dengan Rea, bagian kreatif. Saya membuka LinkedIn, mencari nama Aditya Pratama, dan menemukannya. Foto profilnya tersenyum lebar, rambut bergelombang, mata coklat hangat. Dia tampan, lebih muda dari Rea, mungkin baru 25 atau 20 genep. Di bio-nya tertulis, Creative Soul. Loy Art, Music, and God Choe. Saya menutup laptop dengan keras. Saya benci perasaan cemburu ini, tapi tidak bisa menahannya. Saya membayangkan mereka berdua tertawa bersama, berpelukan tanpa takut dilihat orang, mungkin bahkan berciuman di tempat umum. Sesuatu yang Rea dan saya tidak pernah berani lakukan. Malam keempat, saya tidak tahan lagi. Saya pergi ke kai di Kemang tempat oto itu diambil. Saya duduk di sudut, memesan kopi yang tidak saya minum, hanya memandang pintu masuk. Saya tidak tahu apa yang saya harapkan, mungkin melihat Rea masuk bersama Aditya, mungkin ingin konfrontasi, mungkin hanya ingin bukti lebih banyak untuk membenci dia. Tapi yang masuk adalah seorang pria yang saya kenal, Arhan, teman Rea sejak kuliah, satu dari 2 saksi pernikahan siri kami. Dia melihat saya, terkejut, lalu mendekat. Ardi, kamu sendiri. Rea mana? Tanyanya sambil duduk di depan saya. Saya ragu sebentar, tapi akhirnya semua keluar. Saya cerita semuanya, pengkhianatan, pesan Otto, Rea yang menghilang. Arhan mendengarkan tanpa memotong, wajahnya semakin serius. Ya Tuhan, Ardi, aku tidak tahu, katanya pelan. Rea pernah curhat padaku beberapa bulan lalu. Dia bilang dia merasa tertekan dengan kehidupan rahasia kita. Tapi aku tidak menyangka dia akan selingkuh. Jadi kamu tahu dia bertemu Aditya, tanya saya tajam. Arhan menggeleng. Tidak. Aku cuma tahu dia sering keluar malam dengan alasan lembur.
Aku pikir dia memang sibuk proyek. Saya menunduk. Aku merasa bodoh, Han. Selama ini aku berusaha jadi pasangan yang pengertian, sabar, tidak pernah menuntut dia coming out atau apapun. Tapi ternyata itu tidak cukup. Bukan kamu yang kurang, Arhan memegang tangan saya di atas meja. Rea yang tidak cukup kuat menghadapi dirinya sendiri. Malam itu Arhan mengantar saya pulang. Di depan pintu apartemen dia memeluk saya erat. Kamu tidak sendiri, Ardi. Aku ada di sini. Beberapa hari berikutnya, Arhan sering menelepon, mengajak makan malam, atau sekadar ngobrol di telepon sampai larut. Awalnya saya pikir itu hanya rasa kasihan teman, tapi lambat laun saya sadar ada sesuatu yang berbeda di cara dia memandang saya, di nada suaranya yang selalu lembut. Saya takut mengakuinya. Saya masih mencintai Rea, atau setidaknya masih terluka olehnya. Tapi setiap kali bersama Arhan, rasa sakit itu seperti sedikit mereda. Suatu malam, Arhan datang membawa mie Aceh kesukaan saya. Kami makan sambil menonton drama Korea di laptop, kebiasaan lama saya dan Rea yang kini terasa pahit. Arhan duduk di samping saya di sofa yang sama tempat saya menangis seminggu lalu. Ardi, katanya tiba-tiba saat kredit mulai bergulir, aku harus jujur padamu. Saya menoleh. Jantung saya berdegup kencang lagi. Dulu saat kalian baru pacaran, aku sebenarnya juga suka sama kamu, lanjutnya pelan. Tapi aku mundur karena Rea lebih dulu. Aku senang kalian bahagia. Tapi sekarang melihat kamu terluka seperti ini, aku tidak bisa diam saja. Saya terdiam. Dunia seperti berputar pelan. Arhan, aku masih bingung, akhirnya saya berkata. Aku masih menunggu Rea kembali, meskipun aku benci mengakuinya. Dia tersenyum kecil, tapi ada sedih di matanya. Aku tahu. Aku tidak minta apa-apa sekarang. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa ada orang yang peduli padamu, yang tidak akan lari saat keadaan sulit. Malam itu, setelah Arhan pulang, saya berbaring di tempat tidur, memandang langit-langit. Pikiran saya kacau. Rea yang menghilang, Aditya yang merebutnya, Arhan yang tiba-tiba menyatakan perasaan. Saya merasa seperti boneka yang ditarik-tarik dari berbagai arah. Keesokan harinya, akhirnya Rea mengirim pesan, Ardi, aku di Bandung sekarang. Aku butuh waktu. Ma atas semuanya. Aku akan pulang minggu depan untuk bicara. Hanya itu. Tidak ada penjelasan, tidak ada permintaan Ma yang tulus. Saya membaca pesan itu berulang kali, marah dan lega bersamaan. Setidaknya dia masih hidup. Setidaknya dia akan kembali. Tapi dalam hati saya mulai bertanya, apakah saya masih menginginkan dia kembali? Rea pulang tepat seminggu kemudian pada malam minggu yang hujan deras. Saya mendengar kunci diputar, lalu langkahnya yang pelan di lantai kayu. Saya sedang membaca buku di ruang tamu, tapi langsung menutupnya saat dia masuk. Wajahnya lebih kurus, matanya merah seperti kurang tidur. Dia membawa tas kecil, seperti orang yang baru bepergian jauh. Kami saling pandang lama tanpa bicara. Aku pulang, katanya akhirnya, suaranya serak. Saya tidak menjawab. Saya hanya menatapnya, menunggu. Dia meletakkan tas, lalu duduk di kursi tunggal menghadap saya. Aku tinggal di rumah teman di Bandung. Aku banyak berpikir. Dan kesimpulanmu, tanya saya dingin. Rea menunduk. Aku salah, Ardi. Aku takut kehilangan kamu, tapi aku juga takut terus hidup dalam ketakutan. Aditya, dia menawarkan kehidupan yang terbuka, tanpa rahasia. Tapi setelah seminggu menjauh, aku sadar aku tidak mencintainya. Aku hanya mencari pelarian. Saya tertawa getir. Jadi aku cuma penjara bagimu. Bukan. Rea mendongak cepat. Kamu rumahku, Ardi. Tapi aku lemah. Aku tidak tahu bagaimana cara menghadapi dunia ini tanpa menyakitimu.
Air mata mulai menggenang di matanya. Untuk pertama kalinya, saya melihat Rea menangis di depan saya. Dulu dia selalu kuat, selalu tersenyum, selalu bilang kita pasti bisa setiap kali saya khawatir tentang masa depan kami. Aku sudah putus dengan Aditya, lanjutnya. Aku bilang padanya aku tidak bisa meninggalkan kamu. Dia marah, tapi aku tidak peduli lagi. Saya ingin percaya. Sungguh. Tapi luka itu masih terlalu segar. Bagaimana aku bisa percaya lagi, Rea? Suara saya bergetar. Setiap kali kamu bilang lembur, setiap kali kamu tersenyum pada ponsel, aku akan bertanya-tanya apakah kamu bohong lagi. Rea bangkit berlutut di depan saya, memegang tangan saya. Aku akan buktikan. Aku akan berubah. Kita bisa mulai lagi pelan-pelan. Mungkin kita bisa lebih terbuka. Aku siap coming out kalau itu yang kamu mau. Saya menarik tangan saya perlahan. Bukan itu yang aku mau, Rea. Aku cuma mau kejujuran. Tapi kamu sudah menghancurkannya. Malam itu kami tidur di kamar terpisah lagi. Rea di soa, saya di ranjang. Hening apartemen terasa lebih berat dari biasanya. Keesokan harinya, Arhan menelepon. Saya ceritakan bahwa Rea sudah pulang. Dia diam lama di ujung telepon. Ardi, aku senang kamu tidak sendirian lagi, katanya akhirnya. Tapi tolong jaga hatimu. Jangan biarkan dia menyakitimu lagi. Saya tersenyum kecil mendengar nada khawatirnya. Terima kasih, Han. Kamu selalu ada buatku. Beberapa minggu berikutnya, Rea benar-benar berusaha. Dia pulang tepat waktu, tidak lagi membawa ponsel ke kamar mandi, membiarkan saya melihat isi chatnya kapan saja. Dia bahkan mengajak saya jalan ke mall, meskipun hanya berjalan berjauhan seperti teman biasa. Tapi saya bisa merasakan usahanya. Namun setiap kali saya melihatnya tertawa, saya ingat Otto dengan Aditya. Setiap kali dia memeluk saya bertanya dalam hati apakah pelukan ini tulus atau hanya rasa bersalah. Saya mulai sering bertemu Arhan diam-diam, kami minum kopi di tempat yang jauh dari lingkaran teman kami, berbicara tentang segala hal, pekerjaan, mimpi, ketakutan. Arhan tidak pernah menyinggung perasaannya lagi, tapi saya bisa merasakan. Dan anehnya, saya mulai nyaman dengan kehadirannya. Suatu sore saat hujan kembali turun, Arhan mengantar saya pulang. Di depan lobi apartemen dia memandang saya lama. Ardi, aku akan kembali minggu depan untuk proyek Autogray. 2 minggu. Aku ingin kamu ikut, katanya tiba-tiba. Saya terkejut. Arhan, aku tidak bisa. Rea. Rea tidak perlu tahu, potongnya pelan. Ini bukan untuk selingkuh. Ini untuk kamu. Kamu butuh udara segar, butuh waktu menjauh dari semua ini. Aku janji tidak akan memaksa apapun. Saya menunduk. Di dalam hati ada suara kecil yang berteriak ya. Saya lelah berpura-pura baik-baik saja di depan Rea, lelah memakan tapi tidak bisa melupakan. Aku pikirkan jawab saya akhirnya. Malam itu saat Rea tidur, saya duduk di balkon lagi. Saya memandang langit Jakarta yang mendung, bertanya pada diri sendiri, apakah saya masih punya hak untuk bahagia setelah semua ini? Apakah saya berhak memilih jalan baru? Saya tidak tahu jawabannya. Tapi untuk pertama kalinya, saya merasa mungkin ada harapan di luar sana, bukan hanya penyesalan dan luka. Saya akhirnya memutuskan ikut Arhan ke Bali. Saya bilang pada Rea bahwa saya harus dinas ke Surabaya untuk proyek kantor selama 2 minggu. Itu bohong pertama saya padanya, dan rasanya pahit di lidah. Rea memeluk saya erat sebelum saya pergi. Aku akan kangen, bisiknya. Saya hanya tersenyum kaku, tidak bisa membalas pelukannya sepenuh hati. Penerbangan ke Denpasar terasa singkat. Arhan duduk di sebelah saya, diam tapi tenang.
Kami menginap di ila kecil di Ubud yang dia sewa khusus untuk proyek Autograinya. Hanya ada 2 kamar tidur, tapi saya memilih kamar sendiri. Arhan tidak protes. Hari-hari di Bali seperti mimpi yang lembut. Pagi-pagi kami berjalan di sawah hijau, Arhan memotret, saya hanya duduk menikmati angin sepoi. Siang hari kami makan di warung lokal, malam hari duduk di teras sambil mendengar gamelan dari kejauhan. Arhan tidak pernah memaksa bicara tentang Rea. Dia hanya ada mendengarkan saat saya ingin curhat, diam saat saya ingin sendiri. Lambat laun, saya mulai merasa bebas. Saya mulai tertawa lagi tanpa beban. Malam kelima, kami duduk di tepi kolam renang Ila. Bintang-bintang terang di atas sana, suara jangkrik memenuhi udara. Ardi, Arhan memecah keheningan, aku tidak ingin kamu merasa tertekan di sini. Kalau kamu ingin pulang lebih cepat, aku akan antar. Saya menoleh padanya. Cahaya bulan menerangi wajahnya, tenang, sabar, penuh pengertian. Aku tidak mau pulang dulu, jawab saya pelan. Di sini aku merasa hidup lagi. Dia tersenyum kecil. Aku senang mendengarnya. Kami diam lagi, tapi kali ini heningnya terasa hangat. Saya merasakan tangan Arhan menyentuh punggung tangan saya perlahan. Saya tidak menariknya. Malam itu untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan saya tidur tanpa mimpi buruk. Keesokan harinya, Rea menelepon. Nada suaranya cemas. Ardi, kamu baik-baik saja? Kok jarang balas chat? Saya berbohong lagi bilang sinyal di Surabaya buruk. Tapi setelah telepon ditutup, rasa bersalah menyerang saya. Saya duduk di tepi sawah, menangis sendirian. Arhan menemukan saya di sana, tapi dia tidak bertanya apa-apa. Dia hanya duduk di samping, membiarkan saya menangis sampai habis. Arhan, akhirnya saya berkata, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku masih mencintai Rea, tapi aku juga lelah. Dan bersamamu aku merasa damai. Dia memandang saya lama. Aku tidak minta kamu memilih sekarang. Aku hanya ingin kamu bahagia, Ardi. Dengan siapapun itu. Saya memeluknya saat itu, pelukan pertama yang saya berikan dengan sukarela sejak semua ini dimulai. Arhan memeluk balas, erat tapi lembut, seperti takut saya akan pecah. Sisa hari di Bali kami habiskan dengan lebih dekat. Kami berjalan bergandengan di pasar Ubud saat sepi, beroto bersama di Pura Tirta Empul, makan sate lilit sambil tertawa mengenang masa kuliah. Saya mulai membayangkan kehidupan baru, mungkin bukan tanpa rasa sakit, tapi setidaknya tanpa kebohongan. Hari terakhir, sebelum pulang, kami duduk di pantai Kuta saat matahari terbenam. Arhan memegang tangan saya terbuka, tidak peduli orang-orang di sekitar. Ardi, apapun yang kamu putuskan nanti aku akan terima, katanya. Tapi aku ingin kamu tahu aku mencintaimu. Bukan karena Rea pergi, tapi karena kamu adalah kamu. Air mata saya jatuh lagi, tapi kali ini karena terharu. Saya bersandar di bahunya, menutup mata. Untuk sesaat, dunia terasa adil kembali. Pesawat pulang ke Jakarta terasa berat. Saya tahu saya harus menghadapi Rea, harus memutuskan. Sesampai di apartemen, Rea sudah menunggu dengan makan malam favorit saya, rendang buatannya sendiri. Dia tersenyum lebar saat membuka pintu. Selamat datang pulang, sayang, katanya, memeluk saya. Tapi pelukannya terasa asing sekarang. Saya tahu, saat itu juga, bahwa sesuatu telah berubah selamanya di dalam diri saya. Malam itu saya tidak bisa tidur lagi. Saya duduk di ruang tamu, memandang Rea yang tertidur di kamar. Wajahnya damai, tapi saya tidak lagi merasa damai bersamanya. Keesokan paginya, saya meminta kami bicara serius. Rea duduk di depan saya, wajahnya penuh harap. Aku perlu jujur padamu, mulai saya, suara saya tenang tapi tegas. Selama 2 minggu ini aku tidak di Surabaya. Aku di Bali bersama Arhan. Wajah Rea berubah.
Dari harap menjadi kosong, lalu marah, lalu hancur. Arhan, ulangnya pelan. Teman kita. Ardi, kamu membalas dendam. Bukan dendam, jawab saya. Aku hanya mencari udara untuk bernapas. Dan di sana aku sadar, aku tidak bisa lagi hidup dengan ketakutan dan kebohongan yang kita ciptakan bersama. Rea menangis. Aku sudah berubah, Ardi. Aku sudah berusaha. Aku tidak bertemu Aditya lagi, aku. Aku tahu kamu berusaha, potong saya lembut. Tapi usaha itu terlambat. Luka ini tidak akan sembuh hanya karena kamu sekarang jujur. Aku juga sudah berubah, Rea. Aku tidak lagi takut membayangkan hidup tanpa kamu. Dia memegang tangan saya erat, seperti orang tenggelam memegang pelampung terakhir. Tolong jangan tinggalkan aku. Kita bisa ke konselor, kita bisa mulai dari nol lagi. Saya menarik tangan perlahan. Aku sudah mencoba mulai dari nol berkali-kali dalam hati ini, Rea. Tapi setiap kali aku melihatmu, aku ingat malam aku menemukan pesan itu. Aku ingat betapa sendirinya aku. Rea terdiam. Air matanya mengalir tanpa suara. Saya melanjutkan, aku akan pindah sementara ke tempat Arhan. Aku butuh waktu sendiri untuk memutuskan apa yang terbaik untukku. Mungkin suatu hari kita bisa berteman lagi. Tapi sebagai pasangan aku rasa kita sudah selesai. Rea tidak menjawab. Dia hanya menunduk, bahunya bergetar. Saya mengemasi barang-barang penting ke dalam koper kecil. Saat saya membuka pintu untuk pergi, Rea berlari memeluk saya dari belakang. Makan aku, Ardi, bisiknya di telinga saya, suaranya pecah. Aku mencintaimu. Selalu akan. Saya membiarkan pelukan itu beberapa detik, lalu melepaskan diri dengan lembut. Aku juga pernah mencintaimu sepenuh hati, Rea. Tapi cinta tidak cukup kalau hanya satu pihak yang bertahan. Saya menutup pintu, turun lift, dan berjalan keluar apartemen tanpa menoleh lagi. Arhan menunggu di mobil. Dia tidak bertanya apa-apa saat saya masuk, hanya memegang tangan saya sepanjang perjalanan ke rumahnya di Cipete. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, saya tidur nyenyak di kamar tamu Arhan. Tanpa mimpi buruk, tanpa rasa bersalah yang menggerogoti. 6 bulan berlalu sejak saya meninggalkan Rea. Saya sekarang tinggal bersama Arhan di rumah kecilnya yang penuh tanaman. Kami tidak buru-buru memberi label pada hubungan kami hanya menjalani hari demi hari, saling mendukung, saling menyembuhkan. Rea pernah mencoba menghubungi beberapa kali, tapi saya meminta dia berhenti. Terakhir saya dengar dari teman bersama, dia pindah ke Bandung, fokus pada pekerjaan, dan mulai terbuka tentang orientasinya pada beberapa teman dekat. Saya harap dia menemukan kedamaiannya sendiri. Saya dan Arhan tidak pernah sembunyi-sembunyi berlebihan. Kami berjalan bergandengan di tempat yang aman, kami pergi ke acara komunitas underground di Jakarta, kami bertemu teman-teman yang menerima kami apa adanya. Tidak mudah, masih ada pandangan aneh, masih ada komentar sinis, tapi kami menghadapinya bersama. Suatu hari, Arhan mengajak saya ke rooftop gedung tempat dia sering memotret sunset. Dia membawa kamera, tapi kali ini tidak untuk memotret pemandangan. Ardi, katanya sambil berlutut, mengeluarkan kotak kecil berisi cincin sederhana dari perak, aku tidak minta kamu melupakan masa lalu. Aku hanya minta kamu membiarkan aku menjadi bagian dari masa depanmu. Maukah kamu menikah denganku, secara siri atau resmi, terserah kamu, tapi bersamaku selamanya. Saya menangis, tapi kali ini karena bahagia yang nyata. Saya mengangguk, memeluknya erat di bawah langit Jakarta yang mulai gelap tapi penuh bintang. Kami menikah siri 2 bulan kemudian, hanya disaksikan keluarga Arhan yang sudah tahu sejak lama dan menerima saya dengan tangan terbuka. Ibu Arhan memeluk saya sambil berkata, "Selamat datang di keluarga, Nak. Akhirnya anakku membawa pulang orang yang tepat." Saya tidak lagi takut.
Saya tidak lagi hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Pengkhianatan Rea dulu terasa seperti akhir dunia. Tapi sekarang saya tahu it was just the beginning of a linear to dream. Cinta tidak selalu datang sekali seumur hidup. Kadang ia pergi, menyakitkan, menghancurkan, tapi juga membuka pintu untuk cinta yang lebih jujur, lebih kuat, lebih layak. Dan saya akhirnya menemukannya, di tangan pria yang dulu rela mengalah demi kebahagiaan saya, tapi kini menjadi alasan saya tersenyum setiap pagi. Hidup saya memang berubah selamanya. Dan saya bersyukur untuk itu.